Bagaimana Mas Adi melihat misalnya Prabowo dengan Erlangga? Kalau mau jujur, ya sudahlah tutup mata. Ya. Prabowo dengan Erlangga. Ikat udah Dengan selesai. Erlangga. Kenapa dengan Erlangga? Ketua umum partai, Bang. Ya. Saat ini Golkar itu runner up. Perolehan kursi di DPR itu nomor 2. Jauh ketimbang partai-partai yang lain gitu loh. Udah apa lagi? Kan yang dicari dan adalah di Jawa mesin Timur partainya. mungkin perolehan suara Golkar cukup tinggi ya. Cukup tinggi dan signifikan. Artinya masih bisa lah head to head dengan PKB. Ya. Atau ya Erlangga tinggal yakinkan PKB supaya iman politiknya nggak kemana-mana. Ini kan kawan lama semua, Muhaimin Iskandar, Erlangga Hartarto, kemudian Prabowo. Ini bisa bicara dari hati ke hati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Dan kali ini kita sudah masuk ke episode 120. Dan saya hari ini mau membahas tema, ya, temanya bagusnya judulnya Prabowo Erlangga disatukan oleh Garuda. Nah, ya, jadi saya menonton sebuah podcast ya, Unpacking Indonesia, itu miliknya Bang Zulfan Lindan. Dan waktu itu mengundang seorang pengamat politik yang sangat mumpuni, yang sangat terkenal lah, Adi Praitno, kolega saya. Dan ketika itu Bang Zulfan menanyakan, potongan yang saya lihat itu, menanyakan peluang Prabowo Erlangga. Dan kalau menurut Adi Praitno ya sudah, merem aja lah ini kan pasangan yang sudah harusnya jadi aja kalau kata Adi Praitno. Ya, saya tertarik juga untuk membahas pasangan ini. Apakah pasangan ini punya peluang, apakah pasangan ini punya chemistry bagus dan segala macam, atau bagaimana? Nah, kalau misalnya orang-orang hari ini masih banyak yang memasangkan capres-cawapres itu berdasarkan elektabilitas. Tapi kalau saya dari awal tidak pernah mencoba untuk memasang-masangkan capres dengan cawapres berdasarkan elektabilitas. Kenapa? Karena pada akhirnya elektabilitas itu milik si capres. Milik si capres. Misalnya hari ini, coba lihat hasil survei terakhir ini. Itu sudah 90-93%. Ya, apalagi kalau survei yang tingkat unidentified votersnya sudah di bawah 10% ya. 90-93% itu sudah suara capres. Ya, sudah suara capres. Misalnya ada suara Prabowo ditambah dengan suaranya Ganjar, ditambah dengan suaranya Anies, itu sudah minimal 90%. Bahkan ada yang sampai 93%, tergantung tingkat unidentified voters yang dihasilkan oleh masing-masing pollster tersebut. Nah, kalau sudah seperti itu kan ruang buat cawapres untuk menambah elektabilitas sebenarnya nggak banyak lagi. Ya kan? Nggak banyak. Ya kalau misalnya 10% kan ruang buat cawapres itu kalau dibagi 3, ada 3 calon, ruang buat cawapres itu kan cuma nambah sampai 3% aja maksimal. Ya, jadi antara milih cawapres A dengan cawapres B dengan cawapres C, atau ada 5 cawapres, itu kalau dibanding-bandingkan nilai tambah cawapresnya, selisihnya paling 1-3% aja. Jadi kalau memperdebatkan 1-3% ini kan margin of error survei. Sakit kepala kita kalau harus berdebat soal siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih punya nilai tambah, siapa yang lebih punya dorongan elektabilitas antara berbagai macam pilihan cawapres ini kan cuma nambah 1-3% lagi aja. Iya, siapapun pilihannya gitu. Jadi berdebat soal ini menurut saya sama sekali tidak produktif. Saya lebih mendorong capres ini memilih cawapresnya berdasarkan chemistry. Karena untuk tugas untuk memenangkan itu elektabilitasnya capres. Di mana-mana itu tugasnya capres gitu. Di Amerika sekalipun yang jauh lebih liberal daripada ini, tugas pemenangkan tugas capres. Cawapres itu kayak melengkapi karakter seorang capres. Si cawapres itu kayak menyediakan persepsi bahwa ini orang melengkapi, ini orang membackup, ini orang akan menjadi tandem yang bagus. Orang berdua ini akan membentuk tim yang bagus. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu aja. Makanya saya mendorong lebih kepada chemistry. Kesamaan ide, ya, kesamaan cara berpikir, kesamaan cara untuk membangun dan mengelola bangsa ke depan. Itu yang jauh lebih utama.
jika ingin memilih cawapres gitu. Makanya saya dari awal kalau Mas Anies ya udah sama AHY aja. Mau di otak-atik sedemikian rupa cawapresnya siapapun nggak akan menambah banyak buat Mas Anies. Tapi kalau chemistry, saya melihat Mas Anies dengan Mas AHY itu sudah dekat sekali, sudah kompak sekali. Dan kalau dengan Mas AHY kan tiket lebih terjamin, kayak gitu aja. Tiket lebih terjamin. Jadi kalau chemistry dan jaminan untuk mendapatkan tiket itu menurut saya jauh lebih penting daripada memperdebatkan soal elektabilitas. Kenapa? Kan elektabilitas ini totalnya cuma 100%. Jadi kalau sudah 90%, itu kan nggak bisa kita cari dari planet lain itu elektabilitas. Iya di sini-sini juga, yang 100% ini kan nggak bisa nambah lagi. Jadi kalau sudah 90% mirip si capres-capres ini, ruang buat nambah itu kan nggak nyampe 10%. Karena kalau dibagi 3, peluangnya aja nambah 1-3% aja. Gitu. Jadi, nah kalau misalnya orang membayangkan sekarang Prabowo dengan Pak Erlangga, menurut saya ya mereka punya beberapa kesamaan-kesamaan yang mungkin itu akan membangun chemistry yang jauh lebih erat di antara mereka berdua. Jadi kalau chemistry ini terbangun, menurut saya akan jadi sebuah tandem yang sangat baik, sangat solid, dan akan saling bahu-membahu, baik dalam pemenangan nanti maupun dalam mengelola negara. Jadi kita lihat aja kesamaan-kesamaan mereka, mulai dari yang remeh-temeh gitu, dari yang kelihatan receh, tapi kita tuh membangun ikatan, membangun kesamaan-kesamaan kadang-kadang dari hal-hal yang remeh-temeh begini. Jadi sebelum sampai kepada kesamaan ide, ya kita membangunnya dari kesamaan yang remeh-temeh begini. Saya ngelihat mereka punya banyak sekali persamaan-persamaan ya, dan ada beberapa persamaan-persamaan yang unik lah. Dan saya rasa chemistry mereka bisa nyambung di sana. Pertama, mereka ini, Pak Prabowo dan Pak Erlangga ini sama-sama Libra. Saya juga Libra. Tapi maksud saya, bukan karena saya Libra kemudian saya pro orang ini, tapi menurut saya Presiden Gemini udah sering kan. Sekali-sekali Presiden Libra kan nggak apa-apa gitu. Jadi Pak Prabowo lahir kan 17 Oktober, Libra. Ya. Pak Erlangga lahir 1 Oktober, Libra. Saya 11, nggak penting lah ya. Kalau tanggal lahir saya nggak penting lah. Jadi 17 dan 1 Oktober. Ya pasangan Libra-Libra menarik juga. Gitu kan. Ini kesamaan mereka. Mungkin juga ini bisa jadi candaan-candaan awal mereka ketika mereka bernegosiasi soal power sharing, soal koalisi. Ini bisa jadi candaan pertama mereka. Dan ternyata tidak hanya mereka yang sama bintangnya, zodiaknya. Ayah mereka masing-masing itu zodiaknya juga sama, bahkan selisih tanggalnya cuma 1 hari. Ya. Kalau Pak Sumitro dengan Pak Hartarto, Pak Sumitro itu bapaknya Pak Prabowo, pernah jadi menteri berkali-kali. Pak Hartarto itu bapaknya Pak Erlangga, pernah juga jadi menteri berkali-kali. Itu sama-sama Gemini. Jadi yang satu lahir tanggal 29 Mei, yang satu lagi lahir tanggal 30 Mei, sama-sama Gemini. Sudahlah anaknya berdua sama-sama Libra, bapaknya sama-sama Gemini. Sama-sama menteri pula. Lebih dari 2 kali jadi menteri. Ya, pernah sama-sama jadi menteri industri, menteri perdagangan gitu ya. Jadi kalau berkunjung ke salah satu kementerian, itu menteri perindustrian kayaknya ya, itu mungkin akan ketemu dua foto kedua orang tua ini di sana, karena sama-sama menteri dulu. sama-sama menteri. Dan yang berikutnya, mereka berdua hari ini juga sama-sama menteri. Hari ini mereka sama-sama menterinya Pak Jokowi. Jadi sama-sama paham apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Keberlanjutan seperti apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Tiap minggu mereka rapat. Mungkin kadang-kadang lebih dari sekali seminggu mereka rapat dengan Presiden. Dia sama-sama menyaksikan bagaimana perdebatan di dalam kabinet, ya, pergulatan di dalam kabinet untuk menghasilkan sebuah kebijakan atau keputusan. Jadi paham mereka prosesnya, paham mereka apa yang dimau oleh Presiden. Jadi kalau mau melanjutkan apa yang sekarang dirintis oleh Pak Jokowi, dua-dua ini lebih paham. Kan mereka yang hampir tiap minggu rapat bersama Presiden. Kalau gubernur kan jarang-jarang rapat sama Presiden, paling sekali setahun rapat sama Presiden kan gitu. Jadi kalau kita berbicara keberlanjutan Pak Jokowi, lebih mungkin dilanjutkan oleh menteri-menteri Pak Jokowi. Kenapa? Ya hari-hari mereka bersama Presiden. Hari-hari mereka mendraft kebijakan, keputusan atas nama Presiden.
Gitu. Jadi mereka sama-sama menteri dan itu kalau mereka bicara nih bagaimana mengelola bangsa ke depan, saya rasa titik temunya banyak sekali. Daripada cari orang yang betul-betul baru, cari orang yang ada di DPR, cari orang yang ada di luar pemerintahan, atau cari orang yang masih di level gubernur, itu menyamakan pandangan mungkin perlu waktu. Tapi kalau sama-sama menteri, mereka udah ketemu tiap hari. Ya, mereka udah tahu sama, oh jalan pikirannya Pak Prabowo begini, jalan pikirannya Pak Erlangga begini. Jadi untuk mencari titik temu itu nggak akan sulit bagi mereka. Gitu. Yang berikutnya mereka sama-sama partai pemenang kedua dan ketiga. Iya, ketua umum nih. Iya, kalau secara suara Gerindra tuh pemenang kedua. Tapi kalau secara kursi Golkar pemenang kedua. Jadi sama-sama pemenang kedua mereka ini. Sama-sama pemenang ketiga juga. Secara kursi Gerindra pemenang ketiga. Secara suara Golkar pemenang ketiga. Jadi mereka sama-sama pemenang kedua dan sama-sama pemenang ketiga. Agak-agak unik ini memang. Jadi chemistry ini yang membuat mereka banyak persamaan, ya. Bisa membuka banyak sekali pintu untuk pembicaraan untuk menyatukan ide, visi, misi dan program kerja nanti. Mereka juga sama-sama kaum industrialis loh. Sama-sama kaum industrialis. Karena Pak Sumitro itu walaupun Prabowo-nya tentara ya, tapi Pak Sumitro itu pencanang program benteng. Itu di zaman Bung Karno, walaupun nggak berjalan dengan mulus karena terlalu banyak konfrontasi. Ya, itu kan program menuju industrialisasi. Bayangkan di zaman itu, sudah ada orang yang membayangkan membangun sebuah program untuk menuju Indonesia yang industrialisasi. Gitu. Karena memang untuk jadi negara maju kita harus jadi negara industri. Kalau kita mau keluar dari middle income trap nih 10 sampai 13 tahun ke depan, kita harus jadi negara industri, bukan jadi negara agraris. Jadi kalau kita mau jadi negara maju tahun 2045, hari ini sampai ke depan kita harus dipegang oleh kaum industrialis, bukan oleh kaum agraris. Jadi nggak bisa kita mempercayakan nih 15-25 tahun ke depan, 10-13 tahun ke depan, 15-25 tahun ke depan, arah negara ini selain kepada kaum yang punya mindset industrialisasi. Selain kepada tokoh-tokoh pemimpin yang punya mindset industrialisasi. Kenapa? Karena seluruh negara maju itu pasti negara industrialis. Negara industri. Nggak ada negara agraris yang jadi negara maju. Jadi pilihannya itu berdasarkan kebutuhan kita. Kalau Anda hanya sekedar mau berbangga-bangga jadi bangsa Indonesia yang konon bangsa besar, ya, terdiri dari 17.000 pulau, tanahnya subur, dilempar tongkat jadi tanaman segala macam, ya terserah jadi negara agraris saja. Tapi kalau Anda betul-betul serius mau mendukung program pemerintah ini untuk menjadi negara maju, maka mindset kita juga harus menjadi mindset industrialis. Nah, kalau mindset industrialis ya pemimpinnya harus dikasih ke orang-orang yang punya mindset industrialis dong. Pak Erlangga itu dulu Menteri Perindustrian, bapaknya Menteri Perindustrian. Sekarang dia Menko Perekonomian, mindsetnya mindset industrialisasi. Pak Prabowo memang besar di militer, tapi dia tumbuh dalam keluarga industrialis. Bapaknya itu pencanang industrialisasi di masa Orde Lama. Jadi dua-dua ini sama-sama kaum industrialis ini. Kalau buat saya sih fair aja. Kalau kita mau jadi negara maju ya serahkan arah bangsa ini ke tangan kaum industrialis. Ya, kaum agraris itu nanti akan terangkat dengan sendirinya ya ketika negara menjadi negara industri. Gitu. Jadi yang berikutnya, persamaan-persamaan mereka ini agak unik, agak mitologi dikit. Tapi sama-sama aja. Tiba-tiba mereka punya kesamaan. Pak Prabowo itu suka banget dengan Garuda. Gerakan Indonesia Raya, lambang partainya Garuda. Ya. Padepokan dia namanya Garuda Yaksa. Pesawat jet pribadinya Pak Prabowo itu dikasih nama Garuda Yaksa. Garuda Yaksa ini tunggangannya Dewa Wisnu. Ya, burung Garuda yang makhluk mitologi yang jadi tunggangannya Dewa Wisnu. Nah, dalam sejarah Jawa ada juga raja yang disimbolkan sebagai Dewa Wisnu dan punya tunggangan Garuda, Garuda Yaksa. Itu Raja Kahuripan, namanya Airlangga. Raja Airlangga, Anda cek deh. Anda boleh Google itu. Raja Airlangga itu tunggangannya ya
secara mitologi dibuatkan patungnya sebagai Dewa Wisnu yang menunggang Garuda Yaksa. Jadi Pak Prabowo menunggangi Garuda Yaksa, Airlangga menunggangi Garuda Yaksa. Sama-sama penunggang Garuda mereka ini. Jadi ada banyak hal yang membuat mereka punya ikatan, punya chemistry, sehingga kalau misalnya disuruh bersama-sama, udah sama-sama aja. Benar kata Adi Praitno, udah tutup mata aja kalian sama-sama. Gitu. Selain karena memang partainya kalau disatukan itu sangat kuat. Ya. Partai Golkar dengan Partai Gerindra itu disatukan sangat kuat. Apalagi ada bersama PKB. Mereka bisa jadi trisula itu. Nah, trisula itu Gerindra, PKB, Golkar. Prabowo, Muhaimin, Erlangga. Jadi trisula itu. Trisula itu konon senjatanya Dewa Siwa. Senjatanya Poseidon. Ya, inilah. Ini otak-atik Gatuk lah. Tapi menurut saya otak-atik Gatuk ini membuat mereka punya banyak kesamaan, membuat mereka punya banyak pintu masuk untuk berdiskusi, berdialog secara lebih dalam. Dan saya yakin kalau memang pasangan ini nanti bisa menjadi kenyataan, kalau memang pasangan ini nanti bisa terrealisasi, tidak terlalu sulit untuk menjalani proses pemenangan, dan tidak terlalu sulit untuk menjalankan proses pemerintahan nanti. Kenapa? Jalan pikiran mereka mirip. Jalan pikiran mereka hampir sama. Apalagi mereka dulu dibesarkan di organisasi politik yang sama. Namanya Golkar. Jadi mungkin itu saja ya yang bisa kita bahas kali ini. Ya nggak berat-berat amat. Kemarin kita kasih materi yang berat-berat, nggak banyak yang nonton. Sekarang kita kasih yang receh-receh lagi gitu. Yang agak ringan-ringan sedikit tapi punya makna. Jadi kalau menurut saya peluang untuk menjadi pasangan kedua orang ini besar. Tinggal diskusi dari hati ke hati aja dengan PKB. Tinggal diskusi dengan Muhaimin Iskandar. Jadi trisulanya bisa bertiga itu nanti. Trisulanya adalah Prabowo Erlangga Capres-Cawapres dan Muhaimin menjadi RI3. RI3 itu bisa jadi Menko yang diperluas atau sejenisnya. Dan inilah yang akan menjadi kekuatan, salah satu poros utama terkuat dalam pemilu 2024 nanti. Apalagi ada hasil survei terakhirnya indikator ya. Walaupun hasil survei telepon, tapi sebelumnya nggak pernah begitu hasil surveinya. Dan menurut saya itu nanti kalau dikonfirmasi dengan survei darat, juga akan mirip-mirip trennya. Bahwa Pak Prabowo menanjak terus, dan Pak Ganjar mungkin akan jadi nomor 2 nanti. Mas Anies akan sangat tertinggal di posisi ketiga. Dan mungkin secara hitung-hitungan menurut saya, kalau mau berlaga nanti, ya berlaga itu 2 orang itu aja. Prabowo versus Ganjar. Mas Anies bisa memikirkan ulang untuk maju lagi di 2029. Karena kalau untuk jadi gubernur DKI lagi menurut saya sangat terbuka peluang buat Mas Anies. Dan ketika 2029 nanti dia sudah sangat kokoh, sudah sangat bagus, sudah sangat kuat untuk menjadi calon presiden tahun 2029. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.